Jadi Soeharto itu senang banget ketemu keluarga Habibie karena bisa ngomong Jawa sama ibunya, gitu. Ya kan? Antara para profesor riset, khususnya dari LIPI, dengan Ibu Megawati, gitu. Dan disitulah mereka mengusulkan pembentukan BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Itu tiba-tiba fraksi PDIP langsung memasukkan kata BRIN tanpa dibicarakan secara lebih detail, gitu. Ya kan? Jadi BRIN itu menjadi sebuah lembaga sentral tetapi juga tidak nyambung ke industri. Oh iya. Ya kan? Welcome to Total Politik ya. Dan kali ini tidak ada mini MBA ya. Tapi kita sarankan juga kalau mau ikut mini MBA boleh lah, ini bonus. Ya udah lah. Iklan apa lagi nih mau taruh sini, silakan. Ada yang spesialis opung pandai. Mau produk apa aja kita terima udah. Ya. Apa aja? Apa aja. Anda mau iklan muka Anda situ, muka Erick Thohir. Silakan. Ya Mbak Puan, tempat saya kebinekaan itu 1 titik berapa Mbak ya kan? Ya, taruh sini. Sini Mbak, taruh sini. Pastilah 10.000 pastilah yang nonton tuh. Ya. Wajah Pak Lanyala Mataliti juga boleh kan? Saya nggak tahu apa Pak Lanyala ini ada di mana-mana juga ya. Ada semua kompetisi ikut beliau. Beliau menempuh jalan demokrasi. Tapi ikut kompetisi kan? Ikut kompetisi. Ya, bukan karena tapi beliau sendiri yang mengusulkan kayaknya kompetisi tahun depan nih kayaknya tunda dulu lah ya kan. Belum siap nih kita nih. Iya kan itu kan usulan. Iya. Ya. Usulan boleh-boleh aja. Seperti halnya usulan di apa? Itu yang lu bacakan. Bacakan dulu pakai suara news anchor lu ini. Nah, ada dugaan dehabibinisasi di Badan Riset Inovasi Nasional. Nah, kalau kata Rocky gimana, Tang BRIN? Kita tidak butuh brain, yang kita butuh brain. Ya. Kalau di Jakarta Coffee House gimana? Ya, ini Jakarta Coffee House. Yang kita butuh Jakarta Idea House. Kalau ada Jakarta Idea House, Pak Luhut pasti nggak mau mampir itu. Karena kok berani banget Anda? Kan bisa ditulis. Ini imajiner. Jadi gara-garanya nih cerita sedikit nih. Kita lagi diskusi sama Rocky sama Bang Celi kan. Di atas ada apa kutipannya Rumi. Wherever you are, wherever you go, be in love. Lagi ngomong gitu direbut mic sama Rocky. Direbut mic-nya sama Rocky. Kalau Pak Luhut, be in power. Wherever you are, wherever you go, be in power. Kita udah ngerti model bisnisnya. Iya kan? Ya jangan sampai Mahkamah Konstitusi dengan keputusan ini berubah menjadi Mahkamah Konstipasi. Jangan kawan. Kangen juga nyaur kita malu nyaur. Udah bersama siapa kita, Dir? Ya, Profesor Zulfikar Amin. Terima kasih sudah diundang sekali lagi. Kalau Profesor ini bisnis modelnya masih belum kita paham nih ya, gayanya ya. Kalau nyoroki ini udah ketahuan kan, pola-polanya udah ketahuan. Profesor ini yang penting ujungnya membentuk kohesi sosial gitu, Mas. Iya, karena beliau yakin betul bahwa nggak ada itu sebenarnya perpecahan dan polarisasi. Ya. Menurut risetnya Profesor. Dan ini artinya menurut pendukung Ahok ada. Ini langsung mulai aja nih Prof, nih membaca artikel CNBC Indonesia ini kita diskusikan juga. Ada misteri hilangnya Habibie di BRIN. Nah, dulu dicari Soeharto. Jadi ada semacam demistifikasi sebenarnya. Saya nggak tahu ya kalau di ada tadi era muslim.com tuh dehabibinisasi itu gue baca tuh. Tapi gue pakai yang lebih inilah. Lebih tepat mungkin dehistoriosasi. Nah, gimana Prof Aso melihatnya nih Prof? Ya, jadi apa yang terjadi di gedung BRIN yang dulunya BPPT itu memang cukup mengkhawatirkan ya. Karena kalau kita bicara tentang badan yang bertanggung jawab pada aktivitas riset dan inovasi secara nasional, sejarah itu adalah hal yang sangat fundamental untuk selalu dijadikan catatan penting untuk menuju masa depan gitu, ya kan? Karena tidak ada inovasi dan riset yang berhenti pada satu titik lalu kemudian memulai sesuatu yang baru sama sekali.
Dia adalah rangkaian dari achievement, pencapaian dari masa ke masa. Sehingga sejarah itu adalah bagian dari riset itu sendiri gitu. Jadi nggak mungkin riset dan inovasi tanpa kesadaran sejarah itu adalah sebuah kesalahan fatal gitu. Tapi ini apa menurut Prof Aso nih, karena memang mau ganti reformat arsitektur aja, desain interior ya, penyegaran simbol-simbol aja, atau ada hal yang lebih prinsipil ya? Kayak misalnya kan dulu bertahun-tahun di Angkatan Udara itu nggak ada satu kepala staf Angkatan Udara, Marsikal Umar Dhani nggak pernah dipasang fotonya, baru setelah reformasi kemudian ditempatkan lagi wajahnya gitu. Oke, mungkin kita perlu balik ke sejarah masa lalu ya, buat memahami sebenarnya BRIN ini munculnya dari mana sih, dan kenapa dia berperilaku seperti sekarang gitu. Dan gue akan sedikit berbagi kepada Mas Topo dan Bung Ari, Bung Budi tentang sejarah, teknologi dan politik di Indonesia, dan supaya para netizen tidak mempertanyakan kualifikasi gua. Karena kemarin ngomong kohesi sosial, sekarang ini orang banyak banget taunya gitu. Paling gak ada. Nah, pertama adalah bahwa gua dulu itu pernah sempat kerja di sebuah perusahaan yang memproduksi pesawat terbang. Di Bandung. Oh, pernah di IPTN? Saya pernah di IPTN. Oh, iya, itu masih IPTN atau udah DI, Prof? Oh, DI kan setelah reformasi kan. Ya, Prof waktu itu kuliah desain kan ya? Ya, saya desain produk ITB ya? di ITB, lalu kemudian diterima di IPTN sebelum saya lulus. Tahun circa? Adalah. Tua nih. Pokoknya IPTN masih ada gitu. Dan gue kerja di divisi aircraft interior. Ya, itu satu divisi besar. Isinya itu insinyur-insinyur dan ahli-ahli rekayasa yang mengecap pendidikan dari luar gitu ya. Ada mungkin sekitar 500 insinyur khusus untuk divisi itu doang gitu. 500 atau sampai 1000 kali. Dan gua itu kerja cuman 11 bulan gitu, karena pas kerja beberapa bulan terus ngeliat ini kayaknya nggak bertahan lama nih. Kita tahu lah itu tahun-tahun berapa jelang-jelangnya itu ya. Enggak, tapi sebenarnya gua waktu itu nyari kesempatan sekolah sih S2 ya, dan akhirnya nggak mau, gua harus kembali ke kampus dan kemudian bisa dapat kesempatan S3 di Amerika gitu. Nah, bukan alasan kedua, basis kedua mengapa gua menganggap bisa ngobrol mengenai sejarah teknologi di Indonesia, karena disertasi S3 saya itu tentang politik teknologi di era Orde Baru, yang kemudian diterbitkan menjadi buku The Technological State. Betul. Nah, tahun 2012 diterbitkan oleh Routledge di Inggris tahun 2012. Dan di situ kita bisa membaca catatan penting dari perkembangan rejim teknologi di era Orde Baru sampai ujungnya gitu. Tentu kalau misalnya kita bicara tentang teknologi di Indonesia, sosok Habibie itu tidak bisa tidak kita letakkan pada posisi sentral, ya. Sentral bahkan. Sentral, sangat sentral. Dan gue punya penjelasan sosiologis mengenai kenapa dia harus ditempatkan pada posisi sentral. Kalau kita lihat memang ketika terjadi transformasi atau bukan transformasi ya, perpindahan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru tahun 65-66, Orde Baru itu memang memulai satu rejim yang berorientasi pada pembangunan. Orde Baru, ya. Ini mungkin bisa jadi konten tersendiri lagi lah. Dari mana ide pembangunan itu masuk ke rejim Orde Baru. Lalu kemudian agenda pembangunan ini itu sangat erat dengan pendekatan yang mereka pakai, which is industrialisasi. Ya kan? Jadi industrialisasi itu dianggap sebagai model pembangunan yang paling cepat untuk menuju ke masyarakat adil makmur. Dan ini diberikan contoh oleh beberapa negara Asia Timur yang sudah berhasil pada saat itu ya. Jepang, kemudian Taiwan, kemudian Korea Selatan dan sebagainya. Jadi Indonesia itu mengikuti trajektori ini gitu.
Nah, pada saat itu Indonesia juga diuntungkan oleh harga minyak yang tinggi. Jadi rejim Orde Baru itu punya duit banyak gitu. Bonanza oil ini. Bonanza oil tahun 70-an, dan mereka elit-elit Orde Baru pada saat itu berpikir bagaimana caranya supaya kesempatan dari kekayaan minyak ini itu bisa dimanfaatkan untuk menuju pada 20-30 tahun ke depan supaya Indonesia tetap bisa maju gitu. Dan jawabannya adalah teknologi. Ya kan. Nah, dan sosok yang muncul pada saat itu adalah B.J. Habibie. Nah, B.J. Habibie ini datangnya dari mana sih sebenarnya? Kenapa dia bisa begitu sentral? Satu hal yang perlu kita catat bahwa B.J. Habibie itu sudah mengenal Pak Harto waktu dia berusia 10 tahun. Ya kan, Pak Harto dikirim ke Makassar, lalu kemudian markasnya itu di depan rumahnya Pak Habibie. Kebetulan ibunya Pak Habibie itu adalah orang Jawa. Jadi Soeharto itu senang banget ketemu keluarga Habibie karena bisa ngomong Jawa sama ibunya, gitu. Ya kan. Tetapi ada satu event yang membuat Habibie itu sangat dekat sama Soeharto, yaitu ketika bapaknya meninggal, tiba-tiba karena jantung setelah sholat maghrib. Jadi setelah sholat maghrib tiba-tiba kesakitan. Habibie langsung ke tempatnya Soeharto. Soeharto datang, ya kan, bersama dokter. Lalu kemudian Soeharto memangku bapaknya Habibie, dan bapaknya Habibie meninggal di pangkuan Pak Soeharto. Dan disitulah Pak Habibie melihat Pak Harto sebagai sosok ayah yang dia butuhkan gitu. Gitu. Sentimental betul. Sangat emosional, sangat personal, sangat sentimental. Lalu kemudian akhirnya mereka terpisah beberapa tahun, dan Pak Habibie beruntung karena dia berada di keluarga yang relatif berkecukupan. Jadi ibunya Pak Habibie itu sangat pintar ya berbisnis, dan akhirnya mereka pindah ke Bandung, dan pada tahun 1955 dia mengirim anaknya untuk sekolah di Jerman. Tadinya Pak Habibie udah diterima di ITB jurusan mesin 6 bulan, tapi kemudian ibunya Habibie bilang udah kamu ke Jerman aja. Itu beasiswa nggak tuh, Prof? Nah, Pak Habibie adalah satu-satunya mahasiswa di Jerman yang biaya sendiri. Jadi paspornya itu berbeda dengan paspor dinas yang dipegang sama mahasiswa yang dibiayai oleh beasiswa negara gitu. Makanya dia sangat spesial pada saat itu gitu. Jadi dia berangkat ke Aachen ya tahun 1955, tapi sebelum berangkat tahun 1955 dia kan belum tahu mau kuliah apa kan. Dia bertemu sama seorang tokoh nasionalis yang membuat image wajah Gajah Mada. Siapa itu? Muhammad Yamin. Jadi Muhammad Yamin pada saat itu adalah Menteri Pendidikan. Dia datang ketemu sama Pak Muhammad Yamin, dan ini cerita langsung Pak Habibie ke saya gitu, karena saya sempat bertemu Pak Habibie 2 kali untuk wawancara, dan dia cerita tentang ini ke saya gitu. Jadi dia bertemu dengan Pak Muhammad Yamin, lalu kemudian Pak Yamin bilang sama dia, kamu ke Belanda, kamu ke Eropa, kamu harus belajar satu ilmu yang akan sangat kita butuhkan di masa depan, yaitu teknologi pesawat terbang. Jadi tadinya kan Pak Habibie bingung, dia mau belajar apa ya, macam-macam. Akhirnya teknologi pesawat terbang, karena kita akan membangun industri dirgantara yang sangat kita butuhkan untuk negara ini gitu. Ya udah di situ. Jadi itu terngiang-ngiang. Begitu tiba di sana, dia ambil S1 pesawat terbang, S2, S3, dan berhasil lulus dalam waktu 10 tahun S1, S2, S3, menyelesaikan PhD dalam usia mungkin sebelum 30 tahun ya. Itu masih sangat muda lah, 30 tahun. Bisa dibilang agak jenius kawan ini ya. Oh iya, betul. Nah, lalu kemudian setelah dia lulus, dia mau pulang ke Indonesia. Dia kirim surat ke Pak Soeharto tahun 65 ya. Dia kirim surat terus dibalas. Itu udah doktor tuh, udah doktor. Dia bilang saya mau membaktikan ilmu saya buat Indonesia. Dibalas sama Soeharto, kamu jangan pulang dulu. Situasi belum normal. Mending kamu kerja dulu di sana cari pengalaman. Nanti kalau situasi sudah membaik kamu pulang. Ya kan? Ya udah. Akhirnya dia tetap di Jerman dan mendapat posisi di MBB, itu perusahaan yang terlibat dalam pengembangan Boeing 747. Dan di perusahaan itu Pak Habibie mengembangkan cara mengkalkulasi
keretakan sayap pesawat, crack propagation theory sebutnya gitu. Itu yang kemudian jadi patennya. Itu yang menjadi patennya dia gitu. Jadi memang beliau sangat cerdas dan hanya dalam waktu 5 atau 6 tahun atau ya mungkin sekitar 5 sampai 7 tahun dia berhasil mencapai posisi Vice President untuk bidang teknologi di EBB. Itu posisi yang satu-satunya diisi oleh orang non-Jerman. Jadi memang Pak Habibie harus diakui punya kualifikasi yang tinggi ya? Tidak apa ya? Tidak kaleng-kaleng. Tidak kaleng-kaleng gitu. Betul. Ya kan? Mestinya bisa dapat Nobel, tapi kan karyanya dia kan untuk komersil, jadi tidak mungkin dapat Nobel gitu. Bukan. Ya. Meskipun juga untuk umat manusia juga pada ujungnya. Ya, tapi sekarang kan udah pakai model komputer kan, jadi lebih mudah gitu model-model komputasi. Anyway, nah tahun 74 dia dikontak sama seseorang yang sangat powerful di Indonesia pada saat itu. Namanya Ibnu Sutowo. Jadi Ibnu Sutowo terbang ke Jerman dan ketemu sama Habibie di sebuah hotel. Dan di situlah dia bilang sama Habibie, sudah saatnya kamu pulang. Saya sudah mencari-cari kamu. Oh, dan itu atas perintah Pak Harto? Ya, gitu. Jadi seminggu setelah itu mereka berangkat ke Jakarta. Jadi Pak Habibie ketemu pertama kali Pak Soeharto setelah mungkin sekitar 15 tahun ya terpisah di Istana Negara tahun 74. Gitu. Terus Pak Soeharto setelah memeluk Habibie, dia buka lacinya, terus dia kasih tumpukan clipping majalah dan koran, terus bilang, nih saya mengumpulkan clipping tentang kamu. Oh, Pak Harto yang mengumpulkan? Ya. Oh. Jadi Pak Harto itu sudah sangat kagum dengan Pak Habibie. Terus dia bilang, kamu harus tetap di sini dan kita akan mengembangkan industri pesawat terbang. Kalau butuh sesuatu, bilang ke Pak Ibnu. Pak Ibnu balas, money is not a problem. Bonanza bos. Gitu. Tukang jaga brankas bos. Iya, non budgeter semua. Betul. Jadi pada saat itu memang Indonesia di kementeriannya Orde Baru itu ada satu kementerian namanya Kementerian Negara Riset yang dipegang oleh bapaknya Prabowo, Pak Sumitro. Ya kan. Nah kemudian Habibie pulang kembali ke Jerman, rekrut sekitar 7 orang, rekan-rekannya Rahadi Ramlan, Pramayuda dan sebagainya. Rahadi Ramlan tuh berarti teman dia di Jerman ya? Ya kemudian menggantikan dia jadi Menteri Riset Teknologi. Betul. Hari, kan? Pokoknya ada 7 orang gitu. Kemudian dibawalah pulang ke Indonesia, Jakarta, dikasih fasilitas, dikasih jabatan, ya. Dan mereka berkantor itu di Tamrin, di ada jalan saya lupa namanya. Awalnya di situ. Sebelum akhirnya mereka pindah ke seberang, yang jadi kantor BPPT. Kantor Pak Luhut sekarang. Ya, nah kantor BPPT itu sebenarnya adalah awalnya milik Pertamina. Itu milik Pertamina yang kemudian diubah menjadi BPPT. Jadi awalnya itu Habibie dan timnya itu masuk ke sebuah divisi namanya ADT, Advanced Development Technology. Sebentar. Development Advanced Technology Advanced Technology Development ATD di bawah Pertamina, ya kan? Dan ATD ini itu adalah divisi yang khusus mempersiapkan pembangunan industri pesawat terbang. Oh, jadi meskipun di bawah Pertamina memang riset dan pengembangan teknologinya bukan untuk lifting, bukan untuk penemuan, bukan, enggak ya? Memang untuk industri pesawat terbang. Oke. Karena tadi apa? Kenapa? Money is not problem. Money is not a problem. Kata Pak Ibnu, ya kan? Mantap. Akhirnya Pak Habibie memulai mulai mencari lokasi, kemudian merekrut orang-orang. Tadinya mereka mau bikin industri pesawatnya itu di Pasar Jumat. Bukan Pasar Jumat. Pondok Cabe. Oh, Pondok Cabe. Kemudian jadi airport kan? Itu kan ada airport punya Pertamina kan. Tadinya mau dibikin di situ gitu. Oh, karena lagi-lagi ini Pertamina punya barang. Benar, ya kan? Tadinya ditawarin di situ, tapi dia nggak mau. Terus dia dengar bahwa di Bandung itu sudah ada sebuah workshop yang sudah berhasil mengembangkan beberapa prototipe. Namanya itu LIPNUR, Lembaga Industri Penerbangan Nurtanio. Nurtanio. Nah, dia datanglah ke sana dan LIPNUR ini di bawah Angkatan Udara.
Kemudian di kompleks Bandara Hussein Sastra di Negara. Bandung, betul. Dia datang ke sana terus dia ngeliat ini lokasi yang sangat pas ini buat membangun industri pesawat terbang karena tanahnya masih luas. Kemudian dia kan dari akan sejuk kan, dia suka gitu. Ini betul. kayaknya enak tuh. Bandung gitu. masih sejuk Bandung, gitu ya. Bandung masih sejuk, masih berkabut tuh ada saat Cabai itu. panas kan. Iya, kalau Pondok Cabe nanti tinggalnya di Pamulang nanti Pak Habibie kan. Tetangga saya bro. Nggak jadi UIN di situ. Nah, Mungkin di McD Pamulang situ ada rumah beliau. Akhirnya Pak Habibie lapor ke Pak Harto, terus Pak Harto bilang yang nggak perlu khawatir dengan Angkatan Udara, nanti kita negosiasi, kita atur gitu. Ya udah, waktu itu Angkatan Udara cuma minta satu syarat aja, bahwa industri pesawat terbangnya itu tetap diberi nama Nurtanio untuk mengenang Pak Nurtanio yang sudah merintis lembaga industri penerbangan ini gitu. Tapi kalau misalnya kita runut ke belakang, sebenarnya Lipnur ini tuh awalnya sejak zaman kolonial. Orang Belanda juga yang memulai gitu. Oke. Gitu. Dan mereka sudah mengembangkan beberapa pesawat buatan Polandia. Oke. Nah, Memang untuk perakitan pesawat. memang untuk perakitan dan sedikit konstruksi lah. Ya. Lalu kemudian tahun 76 resmilah berdiri PT IPTN, Industri Pesawat Terbang Nurtanio. Gitu. Oke. Tahun 77 Pak Habibie diangkat menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi. Oke. Tahun 77. Dan dia memegang posisi ini selama 20 tahun. Jadi Pak Habibie itu adalah menteri yang paling lama berkarir di Orde Baru setelah Soeharto. Iya. Ya, kalau Soeharto 32 tahun kan. Kalau mau dihitung Bu Sri Mulyani hampir sama loh durasinya. Oh iya ya. Dari 2004 tuh Bu Sri Mulyani. Putus sebentar aja di World Bank. Wow. Harmoko bro. Harmoko sebentar bos. Oh iya, bentar, Harmoko 10 tahun aja kawan. Iya. Kalau Pak Habibie jadinya IPTN, Bu Sri Mulyani jadinya apa tuh? Iya. Jadi LPDP. Alhamdulillah. Betul. Kan? Yang membuat Habibie baru. Ayo lanjut. Oke. Nah, jadi tahun 77 dia diangkat menjadi Menteri Riset dan Teknologi. Dan disitulah kemudian dia membangun rejim teknologi dengan menggunakan sumber daya politik dan finansial dari Soeharto. Oke. Dan tidak ada menteri. Waktu itu kita tahu sedang oil boom ya. Betul. Jadi kita masih punya uang ya. Oh iya, masih kaya banget. Ya, dan tidak ada menteri yang lebih dekat dengan Soeharto dibanding Pak Habibie. Gitu ya. Nah, ada satu ketika tahun 77 dia mau diangkat jadi menteri ya. Dia mengajukan satu badan khusus yang menjadi kaki tangan dia, menjadi lembaga teknis gitu. Karena menteri negara itu kan nggak ada kaki tangannya kan. Iya, betul. Beda misalnya menteri perindustrian atau menteri kesehatan, lu punya birokrasi sampai ke bawah. Ya nggak ada dinas riset dan teknologi. Nggak ada. Jombang gitu. Benar. Nggak ada. Jadi dia bilang kita harus memiliki kapasitas untuk mengeksekusi kebijakan kita. Nah, disitulah dibentuk BPPT. Jadi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Dari mana idenya? Menurut tulisan dari Pak Habibie dan Pak Harto, itu idenya dari Pak Harto sendiri. Ya, walaupun saya pernah mewawancarai dosen ITB yang pernah bertemu dengan Pak Habibie sebelum dia diangkat jadi menteri, dia mengusulkan lembaga yang sama. Gitu. Iya, kita tahu siapa mempengaruhi siapa. Benar. Ya, kalau Pak Harto sendiri kan artinya lu nggak bisa gugat dan pertanyakan ide ini kan. Tapi ada satu hal yang menarik, kenapa BPPT itu didirikan oleh Pak Harto, dan itu dia disebutkan di dalam bukunya ucapan dan pikiran saya gitu ya. Jadi dia bilang BPPT itu kita dirikan untuk bukan menyaingi, tetapi sebagai lembaga pendamping Bappenas. Gitu. Jadi Bappenas itu kan sudah ada. Ya. Tapi kemudian itu Pak Wijoyo CS. Pak Wijoyo. Nah, ini markasnya Berkeley. Mafia Berkeley gitu ya. Nah, tapi kan kemudian Bappenas itu berurusan sama kebijakan-kebijakan makro.
BPPT didirikan untuk berurusan dengan kebijakan-kebijakan mikro. Jadi setiap ada kebijakan, kalau kemudian penerapannya seperti apa dan sebagainya itu harus lewat BPPT. Nah dari situlah kemudian Pak Habibie punya akses ke kebijakan secara langsung. Oke. Gitu. Tapi kemudian itu kan tidak cukup. Ketika kita bicara tentang industri, kita bicara tentang inovasi dan riset, tentu ada pertanyaannya. Pertanyaan lanjutannya adalah dia akan diproduksi oleh siapa gitu. Iya. Ya kan? Uang ada nih. Uang ada, ya kan? Ahli ada. Ahli Pak ada. Habibie. Lalu kemudian siapa yang memproduksi inovasi ini? Nah, Pak Soeharto itu waktu itu punya satu strategi di mana ada 2 cabang industrialisasi yang sedang dia lakukan. Di cabang pertama dia melakukan industrialisasi di sektor swasta. Ya kan, jadi perusahaan-perusahaan asing datang ke sini yang melakukan relokasi karena upah buruh yang murah, itu diberikan insentif, lalu kemudian dikasih fasilitas supaya mereka mau melakukan industrialisasi di Indonesia. Yang padat modal dan padat karya ini. Betul, ya, Prof, betul. ya. Tetapi industri ini tidak diharapkan menjadi backbone dari inovasi. Ya kan, karena untuk melakukan inovasi itu ya tentu tergantung dari industri pemiliknya gitu, pemilik industrinya ya. Tapi itu juga karena Pak Soeharto berpikir bahwa inovasi dan riset itu harusnya dilakukan oleh negara. Oke. Gitu. Ya. Karena ada inovasi yang berisiko tinggi kan dan berbiaya tinggi gitu. Betul, berbiaya itu besar dan berisiko tinggi. Ya nggak mungkin kan R&D-nya Astra gitu menciptakan roket gitu kan. Betul, misalnya, betul. atau Walaupun SKS di sebenarnya Palapa, walaupun sebenarnya Astra punya R&D. Iya. Tapi R&D-nya itu cuma bikin stiker doang. Iya. Jadinya gitu. Iya, akhirnya kan R&D Indofood punya R&D sampai kemudian muncullah bumbu Indomie kayak gitu-gitu kan Prof ya. Betul. Nah, untuk industri manufaktur, riset dan inovasi itu dia akan diproduksi oleh BUMN, perusahaan milik negara. Gitu. Dan waktu itu ada 10 BUMN yang ditunjuk oleh Soeharto untuk berada di bawah kontrol Pak Habibie. Itu termasuk PTN, lalu kemudian PT PAL, PT Inka, PT Dahana, PT Boma, lalu kemudian alat berat ya, kemudian PT Len, lalu kalau nggak salah Krakatau Steel juga ya kalau nggak salah ya. Ada 10 lah, saya lupa. Pindad ya. Pindad ya betul. Ya. Jadi skenario-nya Orde Baru itu udah bisa dibilang sempurna. Ya kan? Skenarionya ya. Jadi ada industrialisasi di sektor swasta, ada industrialisasi di sektor pemerintah, dan inovasi itu terjadi di sektor pemerintah gitu. Ya kan, dan bisa kita bilang proses ini berlangsung dengan sangat baik karena seluruh aktivitas inovasi dan riset sekaligus produksi itu berada di bawah payung Pak Habibie. Ya, dan dibiayai financingnya oleh negara. Yang pada waktu itu kita lagi kebetulan banyak uang. Betul. Dan kebanyakan biayanya itu non budgeter. Iya. Itu tadi apa gimana? Tadi manis not the problem. Nah, jadi kalau kita bicara tentang inovasi, kita tidak bisa memisahkan itu dari produksi. Iya. Ya Nggak, kan? Prof, tapi gini, kita kembali ke tujuan awal ya. Ini kan kalau kita lihat ada 2 industri tuh. Manufaktur yang padat karya dan padat modal, tentu saja ya. Sepatu kita lihat Nike, macam-macam ya. Kemudian bisa menyerap tenaga kerja dan jadi backbone pertumbuhan ekonomi kita. Sementara yang satu lagi kan teknologi tinggi yang ya memang secara dignity ini ada juga gitu kan, karena membuat kapal, membuat senjata segala macam. Secara dignity, business pride ya maksudnya. Iya, business pride gitu. National pride. National pride gitu ya. Itu jadi tinggi gitu. Nah, sebenarnya goalsnya Pak Habibie itu apa, Prof? Dan waktu itu juga kalau kita lihat termin waktunya, kita kan bonanza nggak selama itu. Iya betul. Di 80-81 kita sudah drop dan kesulitan betul gara-gara harga minyak jatuh, sementara semua tadi dengan proyeksi dibiayai negara. Betul. Nah itu betul sekali. Jadi memang goal dari rejim Orde Baru ini kan
adalah mencapai transformasi yang dipercepat gitu. Melakukan transformasi yang dipercepat. Jadi accelerated transformation. Ya kan? Karena mereka diinspirasi oleh pencapaian negara-negara Asia Timur. Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Singapura, mereka bilang kita bisa melakukan hal sama. Dan faktor yang mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial ekonomi Indonesia itu adalah teknologi. Dan memang targetnya juga panjang, 20, 30, 40 tahun gitu. Jadi IPTN misalnya salah satu dibilangnya wahana. Jadi kan kalau nggak salah ada 7 wahana kalau nggak salah waktu itu ya. IPTN sebagai salah satu wahana itu mencapai tujuan akhirnya itu pada tahun 2010 kalau nggak salah. 10 atau 2005 gitu. Itu proyeksinya tuh. Itu proyeksinya. Jadi pada tahun itu IPTN sudah menjadi perusahaan industri pesawat terbang yang sangat kompetitif di pasar global. Targetnya di situ. Jadi memang butuh waktu lama, ya kan. Tetapi karena dia sangat tergantung pada rejim politik yang sentralistik dan bersifat otoriter, dia sangat rentan terhadap disturbance atau disruption yang terjadi di sistem politik. Nah, itulah yang kita lihat pasca 98. Ketika Pak Harto diganti oleh Pak Habibie dan Pak Habibie tidak sempat memikirkan lagi teknologi karena ingin menyelamatkan demokrasi, ya kan? Akhirnya fungsi dari Kementerian Riset dan Teknologi itu tiba-tiba menurun gitu. Tidak dilihat lagi sebagai posisi yang strategis. Nah, kembali ke hal yang sangat prinsipil, dengan visi dan mimpi Pak Harto, dukungan uang yang tidak terbatas, dukungan politik yang tidak terbatas, saya jadi ingat omongannya Pak Jokowi udah sejak lama gitu ya. Ya ampun, ini cangkul aja kita masih impor. Ya hal-hal yang sesimpel cangkul, tempat tidur. Kemarin mana-mana waktu yang Covid ya, rumah sakit segala macam. Hal-hal yang sebenarnya basic things gitu. Mungkin kita lebih butuhkan dibanding kapal terbang mungkin atau senjata mungkin. Nah, kenapa kita tidak fokus di hal-hal yang memang menjadi hilirisasi dari kekayaan alam kita? Misalnya ya ketika sawit kita melimpah, ya pabrik sabunnya, penteganya, apanya, karet kita melimpah, berapa pabrik ban gitu misalnya. Tapi kan Prof Aso juga pernah cerita waktu itu pupuk petrokimia juga lagi dibuat sebagai usaha untuk melanjutkan swasembada pangan ini gitu kan, keberhasilan di bidang pangan. Jadi ada industrialisasi yang mensupport pertanian juga ketika itu ceritanya. Nggak, sebenarnya ide hilirisasi itu sudah ada zaman era Orde Baru. Ya, jadi basically apa yang dilakukan Pak Habibie itu adalah bentuk hilirisasi. Ya kan, dibanding kita impor ekspor bahan baku ke negara maju yang kemudian mereka olah menjadi pesawat terbang, kenapa tidak kita aja yang buat pesawat terbangnya gitu. Ya kan? Melompat jadi hilirisasinya tuh lompatannya tuh jauh banget memang. Lalu kemudian wacana mengenai cangkul yang kita harus impor dan sebagainya, zaman Orde Baru ya cangkul kita produksi juga. Tapi kemudian lalu dikritik sama orang-orangnya Pak Habibie bahwa memproduksi cangkul dengan memproduksi misalnya mobil itu beda banget nilainya gitu, value-nya gitu. Dan itu menjadi perbandingan yang mereka sering pakai gitu. Dan ada salah satu tulisan saya di mana wacana mengenai cangkul dan mobil itu dijadiin bahan khotbah Jumat. Zaman tahun 90-an tuh, saya ingat banget tuh di Bandung. Ikut khotbah ikut Jumatan gitu. Kemudian khotibnya bilang, Jumatan yang politis. Iya kan? Coba bayangin, kita bangsa Indonesia harus maju. Kita saat ini cuma bisa bikin cangkul. Coba kalau misalnya bahan yang sama untuk membuat cangkul kita jadikan mobil, itu nilainya jauh lebih tinggi. Tapi kenapa nggak bisa mobil gitu? Nggak sesofistikated harus kapal seperti PAL, seperti kereta. Ya ini kan karena ada keinginan dari pendiri Republik. Ini nation pride ini lagi. Iya. Jadi pendiri Republik ya termasuk Bung Karno Bung Yamin dan sebagainya itu melihat Indonesia sebagai negara arkipelago, negara kepulauan yang harus disatukan oleh teknologi.
Ya ini juga terkait dengan mercusuarnya Soeharto mungkin kali Prof. Karena Bung Karno kan dulu kan bisa bangun mercusuar kayak GBK, Monas gitu kan. Pak Harto kan hari ini apa mercusuarnya yang kita indrakan kan hampir nggak ada. Ini saya bacain kutipannya Prof. Aso ya di CNBC ini. Peran Habibie sebagai aset negara terlihat jelas di era Soeharto. Kala itu tidak ada negara berkembang lain di dunia yang punya industri pesawat dan pusat penelitian skala besar. Ini kalau kita apple to apple kita komparasikan dengan negara dunia ketiga. Apalagi kenyataannya negara tetangga mentok membuat mobil Proton misalnya. Dan itu pun gagal. Ya, sedangkan sedangkan Indonesia sudah berani membuat pesawat dengan yang menjadikannya sejajar dengan Amerika Serikat dan Prancis yang lebih dulu memproduksi pesawat. Usai pesawat N250 yang dibuat IPTN sukses melakukan uji terbang perdana 10 Agustus 95, seluruh dunia tertuju pada Indonesia. Rakyat Indonesia bangga. Menurut Zulfikar Amir, pada titik inilah misi Soeharto sesungguhnya tercapai. Kebanggaan rakyat melupakan sejenak kalau seluruh proyek itu pada dasarnya tidak tepat guna. Karena untuk memenuhi ambisi nasionalisme semata, alias seluruhnya tidak ada manfaat bagi rakyat. Rakyat hanya bangga, tapi kesejahteraan tidak meningkat. Ya mungkin yang bagian-bagian terakhir sedikit hiperbolik. Walaupun saya tidak pernah menulis seperti itu tapi Iqbal, CNBC ya ini interpretasi. Belum dong Bang Iqbal, nih Profesor komplain. Jangan Anda terlalu oposisi. Ini agak lebih ke Wijoyo sentrik nih. Betul. Jangan terlalu oposisi Bang. Ya gimana pun juga pesawat terbang yang dibuat Pak Habibie itu pasti ada manfaatnya ya. Tapi kan kita kalau orang ekonomi itu selalu berbicara tentang opportunity cost. Ya kan kalau misalnya kita membangun sebuah pesawat terbang dengan biaya 10 triliun, coba bayangin 10 triliun berapa sekolah yang bisa kita bangun gitu. Kayak gitu kan selalu ada gitu opportunity cost. Dan opportunity cost akhirnya kan masuk pada siapa yang mengambil pilihan itu gitu. Dan siapa yang mengambil pilihan itu sangat tergantung pada power relation. Ya kan, jadi mau nggak mau kita bicara tentang politik gitu. Dan zaman Orde Baru, Pak Habibie adalah orang yang paling berpengaruh di dalam keputusan-keputusan yang dibuat oleh Pak Harto. Nah, gitu. Dengan biaya ekonomi biaya tinggi, ini kan riset ini luar biasa tinggi biayanya kan. Dan ketika itu Indonesia masuk ke fase tahun 80-an sampai pada akhirnya kelompok teknokrat gitu ya. Itu kan bertahun-tahun pasca Malari merasa tersingkir gitu. Betul. Kan hanya ada dipakai tapi tidak dipakai karena ternyata Prof. Aso bilang itu Habibie yang menjadi driven kan dan itu terbukti. Nah, pasca kesulitan ekonomi yang kita peroleh tahun 80-an ketika sentralisme yang biaya mahal, minyak jatuh sementara kita ekspor migas kita dominan untuk devisa. Apakah ada modifikasi plan? Apakah ada dari sisi redirection dari skenario-nya Habibie? Nggak ada. Wow. Karena Pak Habibie sudah sudah mengatakan bahwa skenario yang dibuat itu sudah solid gitu, tidak bisa diubah ya. Pokoknya kita membuat membuat capaian-capaian tertentu dan itu harus didukung oleh negara gitu. Nah, yang akhirnya diubah adalah kebijakan ekonominya gitu. Jadi kita ingat ya tahun 80-an ketika Indonesia mengalami sedikit resesi, terjadilah deregulasi dan liberalisasi gitu. Betul. Tetapi industri-industri di bawah Pak Habibie tetap diproteksi. Karena yang kena deregulasi ya perbankan, bea cukai, IPTN jalan terus. Orang-orang yang dikirim ke ke luar negeri untuk ambil S2 S3 tidak dipotong beasiswanya gitu. Artinya tidak shifting ya. Ini kan teknologi tinggi, kita belum tahu nih kapan goalnya. Kalau kita mau bersaing agak sulit dengan negara industri maju, ya kita coba masuk ke hal-hal yang karena lebih. Saya pikir karena Pak Harto waktu itu sudah berhasil diyakinkan oleh Pak Habibie bahwa selama 15 tahun terakhir mereka sudah mencapai output yang cukup memuaskan. Dan sekarang tinggal bagaimana menyelesaikan sisanya 15 tahun ke depan. Gitu. Tinggal landas itu ya Prof. Betul. Nah apa Prof yang kemudian monumen-monumen apa yang sebelum kita sampai puncak rantai makanan di tengah-tengah 1/4, setengah, 3/4 itu bisa dicapai Habibie sehingga Pak Harto merasa bahwa saya
layak untuk menginvestasikan uang negara yang luar biasa besar ini ke Jadi sektor ini? yang selalu dipakai Pak Habibie sebagai model itu adalah kan transformasi yang dilakukan di IPTN. Jadi proses pengembangan teknologi itu dilakukan dalam 4 tahapan. Jadi tahap pertama itu mereka produksi pesawat terbang dengan membeli paten dari luar. Jadi mereka kerjasama dengan CASA, perusahaan Spanyol, ya kan. Jadilah NC212, ya kan. Lalu kemudian tahap kedua mereka melakukan pengembangan pesawat terbang baru bekerja sama dengan CASA. Jadi engineer dari IPTN itu dikirim ke Spanyol, engineer Spanyol datang ke Bandung, mereka berkolaborasi. Jadilah sebuah pesawat terbang yang bernama CN213 ya. Bentar. NC212 CN213 iya 213 gitu ya. Nah, yang agak terkenal kan CN235 tuh yang CN235 sorry itu CN235 sorry. Jadi NC212 kemudian CN235 35-nya itu 35 penumpang. Dua itu pesawat engine. Itu kan yang dipakai sama angkatan udara Merpati. Masih diproduksi sampai sekarang. Jadi ada beberapa negara yang mengimpor pesawat buatan IPTN CN235 untuk kebutuhan militer mereka gitu. Misalnya Filipina, Bangladesh dan sebagainya gitu ya. Nah, tahap ketiga itu ketika IPTN berhasil melakukan inovasi dengan membangun sebuah pesawat terbang secara mandiri. Jadi sudah tidak bekerja sama lagi dengan perusahaan asing. Itulah yang kemudian menjadi N250. C-nya udah hilang. C itu dari CASA itu CASA, ya? N itu Nurtanio atau Nusantara. Gitu. Jadi N250 itu adalah pesawat buatan Nusantara 100%, di mana penumpangnya itu berjumlah 50 orang. TKDN berapa tuh Prof waktu itu? TKDN apa? Komponen dalam negerinya dari itu? Enggak, masih mayoritas. Mayoritas komponen. Ini kan bikin pesawat itu kan pakai banyakan pakai aluminium kan. Aluminiumnya kita impor. Gitu. Tapi kemudian jumlah harga aluminium kita impor itu menjadi berkali-kali lipat ketika dia menjadi pesawat terbang. Gitu. Jadi mungkin sekitar 20% kali. Paling komponen interior aja. Untuk komponen dalam negeri ya. Komponen dalam negeri mayoritas masih ya. Iya, di mana-mana ya. Engine kan kita juga harus beli kan. Di dunia ini industri yang membuat mesin pesawat terbang itu cuma 4. Industri pesawat terbangnya sih ada belasan gitu. Tapi yang membuat engine-nya cuma 4. Gitu. Ngapain gitu industri pesawat terbang bikin engine sendiri kalau bisa beli lebih murah. Pakai gitu. Rolls atau GE. Rolls-Royce, GE, Pratt and Whitney sama satu lagi gue lupa. Apa ya? Ada pokoknya ada 4 lah gitu. Bukan Polytron tapi lah ya. Nah, Pak Rahmat Gobel. Jadi N250 Panasonic bos. Pak Polytron itu Budi Hartono. Betul. Jarum. Nah, N250 itu menjadi semacam testimoni bahwa skenario Pak Habibie itu berhasil karena ketika pesawat ini terbang ya sebagai sebuah produk buatan anak bangsa 100%. Itu menjadi catatan penting buat Soeharto bahwa saya sudah melakukan hal yang tepat gitu dengan mendukung Habibie. Sejak 20 tahun sejak tahun 74 gitu. Sejak saya memanggil Habibie tahun 74. Ya kan? 20 tahun kemudian udah terbang tuh N250. Kalau misalnya lu berada di posisi Soeharto itu pasti nangis. Iya, dan ada videonya. Ada videonya dia menangis, ya kan? Gitu. Dan karena itu dia bilang selanjutnya pokoknya gue serahin sama lu. Ya, lu atur deh bos. Gitu. Pokoknya udah bisa terbang. Gitu. Ya, jadilah wakil presiden kan. Gitu. Nah benar. Siapa pilot pertamanya itu? Pak Irwin. Dia meninggal kecelakaan. Ya. Pesawat CN235. Yang stall itu ya Prof. Iya. Karena bukan di pesawatnya tetapi ada bagian pada saat untuk drop itunya bagasi di belakang itu nyantol. Akhirnya dia stall dan nggak bisa selamat, kasian banget. Itu yang katanya lagi mau diuji coba sama luar negeri ya, mau dibeli ya? Yang mau dicoba itunya gitu ininya, droppingnya itu, Iya. dropping mekanismenya. Jadi bukan pesawatnya yang bermasalah. Oke. Kecil sih masalahnya tapi sangat
kritis gitu. Anyway, iya. Jadi ketika N250 terbang dan berhasil, ya udah Pak Harto bilang, ya udah saya serahkan semua ke Pak Habibie. Gitu. Jadi disitulah kita bisa melihat bagaimana kesilauan Pak Harto terhadap sosok Habibie sebagai seorang ilmuwan, seorang engineer, ya, seorang leader yang mampu melakukan transformasi dalam waktu 20 tahun. Gitu. Dari nanam beras jadi bikin pesawat terbang. Dan bukan cuma orang-orang Orde Baru pada saat itu yang terpesona. Taufik Kemas itu sempat menangis. Ada di beritanya. Taufik Kemas kan diundang juga kan sama Megawati untuk menghadiri itu kan. Dia menangis juga gitu ngelihat, wah Indonesia bisa bikin pesawat terbang. Menarik ya. Kenapa liatin gue lo? Enggak, apanya menarik? Iya, maksudku ya itu tadi. Itu yang perlu lu jelasin. Itu loh. Iya. Nah, itu coba. Apanya yang menarik, coba? Enggak, ya menariknya maksudku ya itu tadi bagaimana nation pride itu yang kemudian ini kan artinya ya ini waktunya tinggal landas dan monumen tinggal landasnya Soeharto secara ekonomi pada waktu itu ya. N250 ini kan. Meskipun banyak yang mengatakan kita juga industrialisasi kita tidak sampai ke nikel, tidak sampai ke emas, tidak sampai ke timah, tidak sampai yang hal-hal. Jadi gini, katanya apa yang dilakukan Pak Jokowi sekarang dengan konsep hilirisasi besar-besaran adalah mengkompensasi kealpaan Soeharto di dalam industri basic yang sebenarnya kita punyain dan memilih untuk lompat ke industri teknologi tingkat tinggi yang sangat padat modal. Iya. Enggak, sebenarnya hilirisasi yang dilakukan Pak Jokowi itu memang patut diapresiasi. Tetapi kan juga kita harus melihat secara lebih luas gitu, bahwa hilirisasi itu bisa dilakukan di banyak sektor gitu. Ya kan? Kalau sekarang kan hilirisasi di sektor tambang. Ya kan? Tapi juga ada sektor-sektor yang lain yang juga bisa kita lakukan hilirisasi gitu. Tetapi intinya adalah bahwa memasuki tahun 2000-an Indonesia itu mengalami deindustrialisasi. Itu yang jadi masalah. Apalagi ketika ekonomi kita itu udah mulai ketagihan sama komoditas. Itu zamannya Pak SBY itu. Mantap nih. SBY membuat kebijakan yang memboost sektor sawit dan batu bara yang kemudian akhirnya memang berdampak sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kita gitu, khususnya GDP ya. Karena cepat, Prof. Karena cepat. Iya, cepat dan pemilu cuma 5 tahun lagi nih. Harus ada ukuran-ukuran yang real kan. Betul. Tapi kemudian akhirnya industrialisasi itu mengalami masa surut pada saat itu gitu. Yang akhirnya punya dampak negatif terhadap struktur ekonomi kita secara keseluruhan kan. Oke. Nah, Prof, sebelum masuk ke deindustrialisasi gitu, masa-masa industrialisasi itu jadi dua hal ini berjalan beriringan ya. Satu, manufaktur yang melibatkan dan membuka lapangan kerja ratusan ribu jutaan orang dengan ini ya. Nah, apa kealpaan apa yang menurut Prof Aso ini miss banget dari proses industrialisasi teknologi tinggi ala Habibie? Apakah korupsinya? Apakah atau apa gitu ya? Mungkin kan apa sih ada bahan evaluasi juga? Karena sampai sekarang udah berapa puluh tahun kita industri perkapalan kita tetap bukan nomor satu meskipun kita negara maritim. Begitupun dengan kereta, begitupun dengan senjata. Jadi kayak ya ada tapi ya if you compete with the others kayaknya belum deh gitu maksudnya. Sebenarnya lumayan sih kalau kita lihat ya kompetitivitas dari atau daya saing dari industri yang dipegang oleh negara gitu seperti Pindad lalu kemudian Inka ya kan, mereka sebenarnya lumayan, tetapi sebenarnya industri-industri ini bisa lebih berkembang dengan lebih pesat gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bicara kenapa pasca Orde Baru ya kan, rejim atau struktur teknologi yang dibangun oleh Pak Habibie bisa kolaps gitu. Sebagai seorang sosiolog, penjelasan gue adalah karena dia terlalu dempet dengan kekuasaan. Gitu. Dia jadi vendornya kekuasaan. Betul. Jadi dia bisa berkembang dengan sangat cepat karena kekuasaan, tapi juga bisa turun karena kekuasaan. Ini yang kemudian kalau kita lihat berita nih
kesulitannya Pak Ilham Habibie harus keliling kemana-mana tentang untuk bagaimana negara mau ikut urunan gitu ya, komitmen. Udah nggak ada lagi orang R80 betul, kan? udah nggak ada lagi orang berkuasa sekarang yang tertarik sama ide itu gitu. Nah, gitu kan. Prof, itu kan juga ketidaktertarikan itu juga dulu setelah Pak Habibie ada cerita soal IMF terus Fokker jadi ATR bukan Fokker, ATR jadi lebih banyak masuk ke Indonesia, yang mana spesifikasinya sama kayak sama N250 ya, ATR. Nah, ini juga sebuah politik penyelamatan negara juga kan yang membuat proyeknya Pak Habibie ini harus di stop, apa gimana Prof melihatnya? Enggak, sebenarnya kalau kita perhatikan ya letter of intent IMF itu agak janggal. Kenapa? Karena dari ada berapa poin ya, 30 poin ya kalau nggak salah, saya lupa tepatnya berapa, 30 poin perjanjian yang ditulis itu. Ada satu poin dan tiba-tiba berbicara tentang sektor yang bersifat mikro, yang lainnya makro. Ya kan, misalnya deregulasi perbankan, pendidikan dan sebagainya. Tiba-tiba ada mikro, IPTN, spesifik banget, gitu. Dan konsekuensinya besar banget terhadap proyek ND50 karena akhirnya budgetnya di-cut dan akhirnya tidak bisa menyelesaikan tahap sertifikasi yang butuh 4 prototipe. Gitu. Gimana tuh Prof, maksudnya gimana? Jadi N250 yang membuat semua orang menangis itu termasuk Pak Taufik Kemas itu tidak bisa belum bisa diperjualbelikan, nggak belum bisa dipakai. Jadi akhirnya menangis juga kita semua kan. Jadi untuk bisa menjual pesawat terbang, pesawat yang lu desain itu harus teruji dan diuji melalui 4 prototipe. Kenapa 4 prototipe? Supaya kita tahu bahwa proses produksinya itu terstandar gitu, ya kan? Dan kualitasnya itu terjaga. Lalu kemudian setiap prototipe itu harus melewati jam terbang sekian ribu, gitu. Baru bisa diperjualbelikan. Baru bisa mendapatkan sertifikasi dari FAA dari Amerika. Kenapa dari FAA Amerika? Karena sertifikasi dari FAA ini bisa dipakai untuk menjual pesawat terbang di seluruh dunia. Kalau CN235 kita dapat sertifikasinya dari Eropa. Jadi cuma negara-negara tertentu. Gitu. Kalau tapi Amerika semuanya ya berarti. Oh iya, karena mereka pionir industri pesawat terbang kan. Iya. Soviet nggak ada industri pesawat terbang. Ada. Anton oh iya gede banget. Iya, ada juga, ya kan. Nah, jadi akhirnya IPTN cuma mampu memproduksi prototipe sebanyak 2,5 unit. 2,5 ini gimana? Ya, setengahnya itu baru body, belum ada sayap dan sebagainya, budget habis kepotong gitu. Ya, memang benar berarti. Apa targetnya dari IMF waktu itu untuk nyetop ini, Prof? Nah, saya nggak tahu. Efisiensi, murni banyak lah. Ya. Tapi saya tidak terlalu relevan juga gitu. Karena kan setelah itu ATR menyerbu katanya kan, ceritanya kan begitu. Iya, tapi kan kemudian kalau menurut orang-orangnya pro Habibie, mereka melihat fakta bahwa IPTN ini cuma butuh sekitar 10 triliun untuk bisa menyelesaikan prototipe. Sementara pemerintah membail out bank-bank dengan menghabiskan dana sekitar 100 triliun lebih gitu. Ya kan? Jadi sebenarnya duit apakah karena nggak ada duit atau nggak mau atau gimana gitu? Ataukah mungkin ini pertarungan lagi pertarungan lama antara klik-klik ekonom yang ada di dalam tubuh Orde Baru. Ya. Karena kan kalau misalnya diidentifikasi dari buku Reza Malarannya kan ada tiga klan lah. Yang pertama klan teknokrat yang tentu saja inginnya liberalisasi, deregulasi, kemudian membangun industri manufaktur yang padat kerja, padat karya, padat modal gitu ya. Kemudian dan hilirisasi produk-produk agraris. Yang kedua kelompok insinyur ya Pak Habibie, Pak Suhut segala macam yang tadi transformasinya langsung negara mendrive transformasi ke teknologi. Ya, dan orang-orang teknokrat ini kan punya klik di IMF dan di betul. Karena mereka mitranya kan Bank Dunia dan macam-macam untuk memberikan kajian dan ini mereka melakukan tekanan juga lewat ini. Yang ketiga kelompok birokrat nasionalis dibilangnya. Di sinilah
Pak Sudarmono, Ginanjar dan Hartarto. Iya, iya. Yang lebih ke industri industri dalam negeri dasar, dan industri dasar dan kimia ini, dasar ya. Keberpihakan pada pengusaha pribumi. Makanya di era ini Ginanjar, lagi Kadin apa, jadi bener-bener kasih privilege kepada pengusaha-pengusaha pribumi untuk bisa bertarung. Nah ini kan saling bertarung ini. Oh kan? iya, ya. Dan yang paling bermusuhan udah jelas di buku itu ya antara teknokrat yang kadang-kadang bersatu dengan kelompok birokrat nasionalis melawan Habibie. Yang insinyur-insinyur ini. Ya sebenarnya dua-duanya kelompok teknokrat. Ya kan kalau kita lihat definisi teknokrat itu ya dua-duanya sama gitu. Cuman ada teknokrat berbasis ekonomi, satu berbasis engineering gitu. Ya. Ya tapi apapun alasannya kenapa IMF itu membuat Soeharto menandatangani perjanjian di mana poin tentang IPTN itu dimasukkan, konsekuensinya itu besar banget terhadap tidak hanya pada IPTN tapi seluruh rejim teknologi yang dibangun oleh Pak Habibie, ya kan. Jadi misalnya salah satu contoh adalah lembaga yang bernama BPIS, Badan Pengelola Industri Strategis. Ini yang dipegang langsung oleh Pak Habibie untuk mengontrol 10 industri industri BUMN, industri strategis BUMN. Itu dibubarin tahun 2002 oleh parlemen. Gitu. Dan kita tahu pada saat itu partai yang berkuasa, partai yang dominan di parlemen seperti apa? PDIP. Ya kan? Nah, lalu kemudian setelah pasca reformasi, Kementerian Riset dan Teknologi ini itu kehilangan indukan. BPIS sudah nggak ada. Jadi mereka cuma memegang BPPT. Ya kan? Yang akhirnya cuma berfungsi sebagai lembaga riset tanpa produksi. Ya kan? Nggak. Jadi nggak ada channelnya langsung gitu. Beda zamannya Pak Habibie, apa yang dibuat di BPPT itu langsung diterapin di industri-industri BUMN. Strategis. Misalnya BPPT itu punya satu fasilitas yang mahal banget. Namanya itu wind tunnel. Jadi tunnel itu apa, lorong ya, buat nguji terowongan buat nguji aerodinamika pesawat. BPPT punya tuh di Puspiptek Serpong, khusus untuk pengembangan C235 kalau nggak salah, atau Endo 50 ya kan. Dan kemudian divisi-divisi yang ada di BPPT itu terkait langsung dengan kebutuhan industri, misalnya di PT Inka, ada divisi misalnya material untuk PT Pindad. Oh, jadi ada usernya ya? Ada usernya. Ketika BPS dibubarin, ya BPPT kehilangan koneksi langsung ke situ. Gitu. Makanya menterinya Profesor A.S. Hikam di bawahnya kan. Nah, ya kan. Nah, pada saat yang bersamaan tahun 2002-2003 Indonesia kan langsung mengalami deindustrialisasi. Ya kan. Jadi dari 2001. Jadi udah nggak ada lagi semacam insentif buat melakukan inovasi. Untuk peneliti-peneliti, dan itu berlangsung terus ya, sehingga akhirnya pemerintah di eranya Pak SBY, waktu itu menterinya Pak Kadiman, Kusmayanto Kadiman ya, Rektor ITB Anda ya. Rektor ITB itu mencoba mencari jalan tengah, jadi mencoba membuat koneksi baru antara inovasi dengan industri. Dia link and match ini link and match itu beda gitu. Link and match itu link antara lulusan tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan, itu link and match. Itu tracer studies. Beda. Ya kan. Kalau ini itu triple helix. Oh, triple helix. Triple helix yang kemudian lokalisasikan sama Pak Kusmayanto sebagai istilah ABG. Akademisi, bisnis, government gitu. Tapi triple helix sebenarnya. Ini teori-teori tahun 90-an, awal tahun 2000 lah. Dia populer banget. Bagus lah. Mencoba menghadirkan lagi fungsi badan apa tadi yang strategis BPIS. Tapi kan BPIS-nya udah nggak ada. Jadi sekarang membangun koneksi antara ABG, akademisi dari universitas dan lembaga penelitian, kemudian bisnis, ya, industri swasta dan pemerintah,
dan government sebagai Jadi pembuat apa kebijakan. bedanya sama ABRI, birokrasi dan Golkar? Tujuannya beda. Iya. Dan apa namanya loncatan-loncatan apa Prof waktu itu yang dihasilkan? Akhirnya mereka mengeluarkan satu undang-undang baru mengenai sistem iptek nasional. Ya kan, tapi kemudian tidak terlalu efektif juga gitu. Karena masalahnya adalah link yang ingin dibangun antara akademisi dan bisnis itu tidak terjadi. Jembatannya belum ada. Nggak ada, jembatannya nggak terkoneksi. Padahal kan bangun jembatan ini kan yang paling penting. Betul. Kan, Ya kan. jadi kan karena semua perusahaan punya R&D sendiri kan. Betul. Enggak juga, tapi juga kemudian yang melakukan penelitian di LIPI, di BPT, lalu kemudian di beberapa kampus ya. Itu tidak punya gambaran kebutuhan industri seperti apa. Jadi mereka melakukan penelitian itu sesuai dengan apa yang mereka merasa mereka bisa lakukan gitu. Gitu. Dipakai syukur, nggak dipakai juga nggak masalah juga. Nah, itulah yang kemudian mendorong transformasi berikutnya dalam bentuk undang-undang sistem inovasi nasional yang baru tahun 2019. Saya pikir dulu inovasinya dari triple helix itu lahirlah Blue Energy waktu itu. Anda masih ingat kan? Kalau itu single helix itu. Ya, single helix. Tapi ya, kemudian ini kan coba diobati ya dengan menjadikan BRIN jadi satu. Nah, ini jadi gimana Prof? Transformasi ini. Nah, iya jadi saya nggak ingat tahunnya berapa, mungkin sekitar tahun 2015 atau tahun 2017. Pokoknya Pak Jokowi sudah jadi presiden dan dia pernah bilang, dia mengeluh di depan para peneliti, dia bilang kita ini sudah menghabiskan triliunan rupiah tapi kok nggak ada hasilnya ya, inovasinya nggak ada gitu. Dan itu yang kemudian dicoba diselesaikan gitu. Nah, tahun 2019 ketika undang-undang sistem IKNAS baru itu keluar, disitulah muncul lembaga baru bernama BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pertanyaannya, ini datang dari mana BRIN ini gitu? Nah, dari catatan akademik yang saya baca, jadi sekitar mungkin tahun 2015 atau mungkin 2016 ada satu pertemuan antara para profesor riset khususnya dari LIPI dengan Ibu Megawati. Gitu. Dan disitulah mereka mengusulkan pembentukan BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, sebagai sebuah lembaga sentral yang memfasilitasi seluruh aktivitas riset di bawah pemerintah gitu. Dan ide itu ditangkap oleh Megawati mungkin tahun 2017 kalau nggak salah, ya kan? Jadi ketika ada penggodokan undang-undang sistem IKNAS tahun 2019, itu tiba-tiba fraksi PDIP langsung memasukkan kata BRIN tanpa dibicarakan secara lebih detail gitu, dan langsung disetujui. Disitulah BRIN masuk ke dalam undang-undang, yang kemudian dilanjutkan oleh Perpres, di mana BRIN itu mengganti fungsi dari Kemenristek, gitu. Dan kemudian dia mengambil empat lembaga yang dilebur menjadi satu, yaitu LIPI, BPT, LAPAN, sama Batan. Batan tuh Badan nuklir Nasional. ya. Nah, yang Serpong. yang aneh itu sebenarnya Eijkman nggak masuk. Oh iya. Gitu di dalam. Eijkman mah punya negara juga, bro. Oh ya iyalah. Kan di bawah kedokteran UI. Tapi akhirnya diambil alih juga kan. Dan akhirnya sempat heboh kan, karena Eijkman waktu itu lagi sibuk buat mengembangkan vaksin. Iya betul. Gitu. Akhirnya ya kita tahu lah nasib Eijkman seperti apa gitu. Akhirnya muncullah BRIN. Nah, masalahnya adalah bahwa melihat kondisi terkini nih, Prof, ya, agak rame kan. Betul. Jadi kalau kita lihat BRIN ini itu adalah lembaga yang mencoba mengikuti model Chinese Academy of Science. Ya, itu yang diakui oleh Bu Megawati, ya kan. Lalu kemudian kalau kita lihat ada beberapa model lembaga riset
seperti BRIN di negara-negara Asia. Di Jepang misalnya ada. Kalau di Singapura itu dia sama seperti lembaga yang bernama A-STAR, Agency for Science, Technology and Research. Kalau saya pernah baca bahan Prof soal Royal Society itu beda ya? Apa sama? Oh beda, Royal Society itu civil society itu kayak NGO sebenarnya. Dia tapi kan ada kaitannya sama kerajaan juga kan? Oh iya itu kan tahun abad 18 itu 18 ya. Iya kan. Iya namanya juga Royal Society itu berisi kelompok-kelompok elit. Sebenarnya kayak asosiasi lah. Oh, asosiasi ilmuwan-ilmuwan yang sangat dekat dengan kerajaan. Makanya mereka dapat gaji, dapat subsidi. Jadi tidak perlu bekerja di pabrik dan bisa dengan leha-leha memperhatikan alam, membuat rumus. Kayak gitu kan. Kau bekerja untuk pengetahuan saja. Kayak gitu. Hidupmu kutanggung. Iya. Orang-orang Renaissance man ini. Iya, Renaissance man. Nah, jadi BRIN itu modelnya seperti itu gitu. Tetapi kalau kita lihat secara seksama ya, BRIN itu sebenarnya melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Habibie, yaitu sentralisasi. Nah, ini pertanyaannya, apakah negara dengan riset yang bagus memang harus pertama drive by negara, dan kedua harus sangat sentralistik? Oke. Fakta bahwa banyak negara maju itu bisa mengembangkan teknologi tinggi karena dukungan dana dari negara itu tidak bisa dibantah. Bahkan negara liberal seperti Amerika pun itu terjadi. Ya kan? 60% budget R&D di Amerika itu tahu nggak dipakai buat apa? Buat militer. Masuknya ke Department of Defense. Dan ada satu lembaga di sana, lembaga negara yang sangat presisius, namanya itu DARPA. DARPA itu adalah Defense Advanced Research saya lupa DARPA. Dan lembaga inilah yang menemukan internet tahun 60-an. Itu DARPA. Itu lembaga negara itu. Iya. Gitu. Dibiayai negara. Dibiayai negara. Iya. Gitu. Iya, jadi nggak ada yang salah dengan negara. Iya, nggak ada yang salah. Di Jepang beberapa lembaga-lembaga riset yang berteknologi tinggi, misalnya teknologi fusion ya atau nanoteknologi dan sebagainya, itu dapat riset funds, riset grants dari pemerintah. Apalagi Singapura. Iya. Gitu. Jadi nggak ada yang salah di situ. Tapi ketika kita bicara tentang sentralisasi, nah di sini ada baiknya, ada buruknya juga gitu. Ya, cerita yang soal itu, Prof. Siapa yang ngomong? Mark Zuckerberg ya. Yang Facebook lahir dari kenakalan itu loh yang Profesor sempat cerita. Oh iya, jadi di Singapura. Iya, jadi ada salah satu pendiri, siapa namanya pendiri Facebook. Apple. Ya. Itu kan namanya Steve Wozniak. Kan kan Apple didirikan sama dua Steve kan, Steve Jobs sama Steve Wozniak. Dia datang ke Singapura lalu kemudian ditanya sama media, Steve, kira-kira Singapura bisa nggak jadi Silicon Valley? Dia bilang Singapura ini nggak bisa menghasilkan perusahaan-perusahaan seperti Apple, Facebook dan sebagainya. Kenapa? Karena di sini kenakalan itu tidak dibiarkan gitu. Iya, negara totaliter. Ya, tapi memang Singapura itu tidak butuh perusahaan seperti Apple, Facebook dan sebagainya karena negaranya sudah sangat inovatif. Ya, negaranya udah sangat inovatif. Fasilitasi inovasi ya. Coba lihat aja Changi, ya the best airport in the world gitu ya kan. Negara punya itu. Gitu. Oke, jadi balik lagi. Jadi BRIN ini tuh menurut saya perlu dicermati dalam 3 aspek gitu. Pertama, dia melakukan sentralisasi yang akhirnya berujung pada tidak efisiennya penggunaan sumber daya. Jadi sampai sekarang kan BRIN itu masih mencoba mencaplok sumber daya riset di berbagai kementerian. Tahu nggak berapa sekarang pegawainya BRIN? 30.000. Buset. Kalau nggak salah ya 30.000. Lebih banyak mana sama LIPI, Prof? LIPI itu LIPI kan satu bagian yang dilebur. Jadi ini ada 5 lembaga. Litbang kementerian tuh masuk diambil juga, dicaplok juga beberapa. Walaupun ada beberapa kementerian yang tidak mau kan melepaskan. Gitu. Jadi kemarin kan kalau kita dengar pembicaraan di DPR,
total budgetnya BRIN tahun ini itu 6,3 triliun, ya kan? 4 triliun dipakai untuk membayar pegawai. Jadi 2,3 triliun aja yang buat riset gitu. Ya tetap kan? Juga ya. Ya kan. Tapi kemudian ketua BRIN dengan bangga mengatakan mereka sudah berhasil melakukan efisiensi penghematan. Ya kalau mau riset mah ngapain dihemat gitu. Ya kan. Nah jadi sentralisasi ini yang bermasalah karena akhirnya dia melakukan apa yang dilakukan Pak Habibie, tetapi tanpa sumber daya politik yang sangat kuat gitu. Ya, sumber daya politik, sumber daya finansial yang sangat kuat. Meskipun sudah punya sumber daya politik yang kuat. Iya, tapi kan Megawati kan cuma 20%. Oh iya. Cuma 20%. Iya. Minuman apa yang lanjut. Biarin Inaya Wahid aja yang nggak berani gua. Nah lalu kemudian masalah yang kedua yang perlu kita cermati dan menurut saya lebih penting itu adalah intervensi partai politik di dalam BRIN. Ya kan kita tahu bahwa keputusan Perpres yang dibuat oleh Pak Jokowi tahun 2021 kalau nggak salah itu mengatakan bahwa BRIN ini itu diawasi oleh sebuah dewan pengarah di mana ketuanya itu adalah ex officio ketua dewan pengarah BPIP. Jadi sebuah lembaga yang mengurus ideologi negara itu didampingkan dengan sebuah lembaga negara yang mengurus riset dan inovasi gitu. Berarti riset-risetnya ideologis gitu. Riset-risetnya akhirnya bukan soal ideologi, sains itu pun juga sebenarnya kan ada unsur ideologisnya juga gitu. Tetapi kemudian ini termanifestasikan dalam bentuk birokrasi gitu. Dan itu yang akhirnya membebani BRIN kan. Tapi kemudian kan posisi dewan pengarah itu yang kemudian datang dari seorang tokoh partai politik. Bukannya lagi-lagi Pak Habibie bisa menerbangkan N250 it was because political will dan political pasti. Backup. Iya, tapi kan kita tahu Pak Habibie kan bisa matematika kan. Pak Harto kan nggak bisa. Ketua Dewan Pembinanya Pak Harto. Iya betul. CEO-nya Pak Habibie kan. Nah artinya kan ketua Dewan Pembina ini yang penting political will kan. Bagaimana dia menghimpun kekuatan politik, memastikan politik negara mendukung penuh riset ini kan. Iya, tapi sebenarnya konsepnya kan agak sama. Tapi Pak Harto mendengarkan kata Pak Habibie, bukan sebaliknya gitu. Pak Habibie bilang kita begini. Pro dari riset nih Prof, siapa yang mendengarkan siapa deh. Konteks ini dia. Anyway tapi mungkin bisa saja. Tapi kan kemudian mungkin akhirnya karena dianggap selama ini Prof. Selama ini deindustrialisasi, riset kita jalan sendiri-sendiri. Karena memang tidak pernah ada political will. Tidak ada kekuatan politik yang serius dan membackup riset. Saya sebenarnya kurang setuju dengan istilah political will. Karena biasanya orang-orang yang berteriak-teriak tentang political will ketika mendapatkan political power kehilangan will. jadi gua nggak berani nih Ini kehilangan will karena semuanya udah jadi bill. Rocky banget ya. Dan ketika powernya hilang akhirnya dia cuma melakukan spill kemana. Iya benar. Anyway dan jadi menurut saya ini juga faktor kedua ya, intervensi partai politik itu punya dampak buruk terhadap BRIN. Dan kita tahu lah skandal yang terakhir apa yang terjadi gitu kan, di mana partai politik tertentu itu diuntungkan oleh program-program yang dibuat oleh BRIN gitu. Ya kan. Tapi permasalahan ketiga yang paling penting adalah bahwa struktur BRIN itu tidak menyelesaikan masalah yang mestinya menjadi pokok isu dari struktur teknologi di Indonesia. Ya ini dia tidak menjembatani atau tidak membangun link dengan industri. Ya kan? Jadi BRIN itu menjadi sebuah lembaga sentral tetapi juga tidak nyambung ke industri. Ya kan? Padahal masalahnya di situ. Dipakai nggak barang ini kan? Benar. Iya. Misalnya udah ada political sekarang will, misalnya contoh paling simpel aja. Pemerintah Jokowi sudah menghabiskan duit yang lumayan besar di dalam proyek pengembangan kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah sekarang pertanyaannya, sejauh mana proyek ini itu akan menguntungkan Indonesia dalam aspek ahli teknologi?
Ada nggak orang BRIN yang terlibat di dalam perancangan kereta cepat itu? Oh ya. Ada nggak proses alih teknologi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pakar yang berada di bawah BRIN? Ada nggak inisiatif BRIN untuk mendapatkan pengetahuan dari perusahaan Cina bagaimana mereka membangun kereta cepat? Ya kan? Harusnya chip in di situ ya. Iya. Iya harusnya, iya benar. Iya kan? Selalu proyek-proyek teknologi tinggi yang diimpor itu selalu dengan dalih akan ada alih teknologi, Iya, betul. akan ada alih teknologi Ya, sekarang kayak iya. impor kapal perang misalnya akan ada alih teknologi, itu kan selalu Iya. jadi narasi dan kita nggak tahu sampai sekarang barangnya alih teknologi ini apa gitu ya. Itu yang dilakukan. Outputnya kan. Betul. outputnya Itu yang apa? dilakukan Pak Habibie ketika membeli paten pesawat terbang dari KASA, lalu kemudian teknologinya dialihkan gitu. Ya kan? Itu lagi memang butuh 20 tahun oleh Betul. orang yang sama. Ya. Ya kan? Contoh yang lain adalah contoh yang lain adalah Masuk juga tuh, bener juga. Butuh 20 tahun oleh orang yang sama. Nah, Prof. contoh yang lain adalah Cih. hilirisasi. Pemerintah sekarang berteriak-teriak tentang hilirisasi, mengambil kebijakan supaya investor-investor asing itu datang ke Indonesia membawa teknologinya untuk membangun smelter-smelter. Sekarang kan kalau kita bicara tentang hilirisasi, kita bicara tentang kapasitas teknologi. Ya kan? Karena ketika kita mengambil bahan tambang, kemudian kita mengolahnya menjadi bahan baku, itu kan butuh teknologi. Nah sekarang ada nggak aktivitas pengembangan teknologi untuk sektor itu? Oh, dari BRIN. BRIN-nya mana gitu? Kemana? Ya kan industri yang bikin. Iya kan? Yang berteriak tentang hilirisasi kan Menteri Investasi. Tetapi kepala BRIN-nya mana gitu? Ya kan? Iya, bukan ya oke. Kan untuk mempercepat kan Iya jadi kan? are Nggak, kan. Kalau hilirisasi kan akhirnya sampai ke ujung di mana proses dari satu tahapan ke tahapan berikutnya itu kan membutuhkan Iya. akumulasi penguasaan Iya, teknologi. Untuk lebih cepat kan ya industrinya aja yang kemudian kan gini, industri yang terlibat dan berkepentingan lah yang kemudian membuat Iya. smelter kan. Akhirnya kan yang datang cuma industri dan barangnya dan kita cuma jadi tenaga murah aja gitu. Tidak menguasai teknologinya. Ya kan? Jadi hilirisasi yang digaungkan sekarang itu tidak merespon permasalahan krusial dari industri kita, yaitu ketidakmampuan dalam melakukan inovasi teknologi. Oke, ya. Punya nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja. Betul. Oh, makro indicator top. Ya. Tapi memang tadi yang basic ya. Ini pertanyaan terakhir. Jadi apa dampaknya dehabibisasi tadi itu yang dibacain di awal? Muslim.com Iya. Dia akan menghilangkan bukan hanya makna, tetapi juga peran yang sangat penting dari berbagai kelompok-kelompok yang sudah terlibat di dalam pembangunan ekosistem inovasi kita gitu. Seakan-akan ini adalah karya dari kepala BRIN sekarang yang langsung mendapatkan wangsit dari Pak Karno gitu. Oh. Ya kan. Okay. Padahal prosesnya tidak seperti itu gitu. Jadi ini penyangkalan yang kemudian bersifat sangat naif karena semua orang tahu. Ya kan, semua orang tahu sejarah ini, semua orang paham gitu. Thanks to Habibie and Ainun gitu. Iya. Ainun. Iya. Gak bisa gitu dia menghilangkan itu karena Gen Z itu udah masuk ke dalam otak mereka Habibie dan Ainun. Gen Z Dan dari tahun 80 juga sama Gen Z lu tahun 80 kan. Iya. Pengen jadi apa? Gimana lu waktu kecil gimana di Sumatera Barat harus lu itu? rajin makan ikan. Iya. Biar pinter jadi kayak Pak Habibie. Tuh, gitu. meskipun di Iya. daerahnya belum ada listrik dia membayangkan. saya pikir di daerah tidak ada ikan gitu. Batu pernah jadi ibu kota negara nggak Batu? Bukit Tinggi pernah. Batu kota administratif bos Nggak pernah jadi ibu kota negara kan Batu kan kampung lu kan. Bukit Tinggi PRRI Permesta ini, pernah. Bos. Prof. Belajar dari oke kan semua orang nggak luput dari kesalahan, semua orang nggak luput dari Ya. kegagalan. Rencana hebatnya Habibie dan Harto itu kan pasti juga banyak Ya. coreng-morengnya. Bagaimana BRIN belajar dari kesalahan apa yang nggak boleh dilakukan pada zaman Habibie untuk sekarang? Apa yang terjadi di BRIN ini dalam pengamatan saya akan terus berlangsung. Ya kan, di dalam satu wawancara dengan Conversation ID setahun yang lalu saya bilang
BRIN itu paling tidak membutuhkan 2 tahun untuk mencapai posisi stabil setelah mereka meraup sumber daya dari berbagai fusi. Tapi kemudian juga dia tidak akan efektif sebagai sebuah institusi riset karena seperti saya bilang tadi tidak hanya terlalu gemuk tapi tidak ada koneksi dengan sektor industri kan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus melakukan perubahan. Jangan-jangan bukan dehabibinisasi tapi Soehartoisasi. Ya kita harus melakukan restrukturisasi. Kenapa? Kesimpulannya koalisi perubahan makan siang terus, Bro. Wah, ini kacau nih. Infiltrasi ternyata bukan hanya IMF dan World Bank yang masuk. Kenapa kesimpulannya koalisi perubahan? Jadi aja belum. Kalau Mas Anies maju dia mau bubarin BRIN, Prof. Saya nggak tahu. Emang juru bicara Mas Anies? Ya kalau Pak Ganjar gimana terhadap BRIN, Bro? Apalagi itu saya juga nggak tahu.